Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kairina Wangsi dengan NPM 200603005 di mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Minta Ito Simamora MP selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran. Nah, di video kali ini saya akan membahas strategi pembelajaran konstruktivisme. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengertian teori belajar konstruktivisme, yaitu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun konstruktif atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Mengapa demikian? Kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan meningkat. Nah, lantas bagaimana pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli? Menurut para ahli, yang pertama ada Hill, yaitu dia mengatakan bahwa tindakan mencipta suatu makna dari apa yang sudah dipelajari oleh seseorang, yaitu siswa dapat menciptakan sesuatu dari pikirannya dengan polanya sendiri ketika dia menghadapi atau diberi satu masalah, dan siswa itu akan berpikir dan memacu untuk berpikir secara kritis. Oke, kita lanjut. Sini ada tujuan teori konstruktivisme ini. Dia memiliki tujuan seperti yang pertama itu ada tujuan untuk membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua itu untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang terakhir ada tujuannya itu untuk mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang aktif. Nah, di sini sudah ada rute pembelajaran konstruktivisme, yaitu yang pertama berpikir kritis. Di sini berpikir kritis itu siswa dipacu untuk berpikir kritis dan bagaimana sih memecahkan masalah itu. Nah, ketika seorang guru memberikan suatu pertanyaan, maka di situ seorang siswa harus berpikir secara kritis, apa sih, bagaimana, seperti itu. Nah, baru merumuskan pertanyaan. Setelah dia berpikir kritis, bagaimana sih, gitu kan. Jadi, dia harus merumuskan pertanyaan. Jadi ketika guru tuh menjelaskan ada soal cerita, di situ siswa akan berpikir kritis. Setelah itu, dia akan merumuskan pertanyaan. Dan dia akan bertanya kepada seorang guru, Bapak atau Ibu guru, bagaimana sih ketika sampai titik. Nah, baru di belajar konstruktivisme ini mengatasi masalah. Nah, ketika dia sudah merumuskan pertanyaan pada seorang guru tersebut, seorang guru itu akan mencari atau mengatasi masalah dari pertanyaan itu gimana sih gitu. Jadi seorang guru juga berpikir bagaimana menjelaskan kepada siswanya, lalu siswa juga akan berpikir bagaimana sih jawabannya gitu. Baru setelah dipikirkan apa jawabannya, maka menjelaskan fenomenanya. Nah, di menjelaskan fenomena ini, seorang guru itu harus menjelaskan dari pertanyaan seorang anak tersebut atau siswa tersebut. Jadi begitulah belajar konstruktivisme. Lalu lanjut. Nah, di sini ada keunggulan teori belajar konstruktivisme. Nah, menurut Jasumayanti tahun 2013 nomor 3, teori belajar konstruktivisme memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya atau kelemahannya itu pertama,
Sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Nah, kelebihan strategi pembelajaran konstruktivisme ini ialah pertama, ia melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Baru kita masuk ke langkah-langkah belajar konstruktivisme. Nah, langkah-langkah itu memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama itu guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu Bapak Ibu guru bisa mulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bersedia memberikan gambaran umumnya. Nah, tahap kedua, Bapak Ibu diminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidik ke konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Nah, kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini, peran Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator. Tahap ketiga, yaitu berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Pada tahap ketiga ini, peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Nah, Bapak Ibu guru ini juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan yang Bapak Ibu guru miliki. Itu ada tahap keempat, yaitu tahap terakhir. Nah, untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, guru bisa mengkondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, guru bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang strategi pembelajaran konstruktivisme. Semoga bermanfaat dan demikian saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.